Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdi Gunawan. Baiklah, saya akan membacakan hasil dari wawancara saya dengan responden. Hari Rabu, tanggal 20 bulan 4 2022. Nama responden Kembang, umur responden 68 tahun, pendidikan terakhir responden yaitu SD, pengalaman berusaha tani yaitu selama 40 tahun. Jumlah tanggung keluarga yaitu 4 orang. Sebutkan inovasi-inovasi apa saja yang sudah Anda terapkan dalam kegiatan usaha tani, yaitu teknologi otomatis pertanian, teknologi sensor. Di antara inovasi tersebut di atas, pilihlah salah satu inovasi untuk mengetahui adopsinya. Responden memilih inovasi otomatis pertanian. Teknologi inovasi pertanian sangat membantu pertanian dalam kegiatannya. Sejak kapan Anda mendengar inovasi responden? Responden mengetahui sejak tahun 1997. Dari mana pertama kali Anda mendengar inovasi tersebut? Responden mengenal dari sesama petani. Kepada siapa Anda mencari informasi lebih lanjut tentang inovasi tersebut? Responden mencari informasi dari tokoh masyarakat. Sejak tahun berapa Anda mencoba mengadopsi informasi tersebut? Responden mengetahuinya sejak tahun 2020. Berikanlah penilaian tentang informasi tersebut di atas. Manfaat inovasi. Menurut responden, sangat membantu pengolahan pertanian dan mengefisienkan waktu dan tenaga serta menambah hasil produksi. Inovasi apa saja yang sering Ibu diskusikan dengan keinformasi? Inovasi yang responden mengatakan inovasi yang sering didiskusikan yaitu teknologi dan cara penggunaannya yang tepat. Bagaimana responden dalam mempercepat inovasi? Responden mempercepat dengan cara yaitu ikut dalam kelompok tani. Mengeluarkan alasan jika informasi tidak merespon suatu inovasi. Responden mengatakan maka hasil produksi akan lebih sedikit dan waktu yang digunakan akan lebih banyak. Jelaskan hubungan antara inovasi petani dan keinformasi. Menurut responden sangat berhubungan, karena saling berkaitan, karena sangat mempengaruhi hasil produksi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan isi wawancara saya bersama dengan responden yang berprofesi sebagai seorang petani dari mata kuliah Komunikasi dan Perubahan Sosial dalam praktek saya kali ini.
pertama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, yaitu saya sendiri atas nama Aris dengan NIM 083 20 20 0056. Kemudian hari tanggal praktek lapang yaitu bertepatan di hari Selasa 19 April 2022 yang bertepatan di Desa Ujung Baru, Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo. Yang pertama, pertanyaannya mengenai identitas responden. Nama responden yaitu Muhammad Irfan yang berumur 22 tahun, pendidikan terakhir SMA atau SMK, pengalaman berusaha tani yaitu sekitar 5 tahun terakhir, pekerjaan sampingan tidak ada, kemudian jumlah tanggungan keluarga sebanyak 3 orang. Kemudian yang kedua, pertanyaannya mengenai inovasi yang diadopsi. Yang pertama, sebutkan inovasi-inovasi apa saja yang sudah Anda terapkan dalam kegiatan usaha tani. Yang pertama, sistem tanam, sistem hambur atau tebar, dan ketiga, sistem tabela. Kemudian yang kedua, di antara inovasi tersebut, di atas pilih salah satu inovasi yang mengetahui tahap adopsinya. Yang memilih adalah mahasiswa. Inovasi yang dipilih adalah sistem tanam. Kemudian pertanyaan ketiga mengenai proses adopsi inovasi. Pertanyaannya adalah sejak kapan Anda mendengar inovasi tersebut, di atas atau sejak tahun berapa, yaitu sekitar tahun 1990-an. Kemudian pertanyaan keempat, dari mana pertama kali Anda mendengar inovasi tersebut? Jawaban responden adalah dari sesama petani. Kemudian pertanyaan kelima mengenai kepada siapa Anda mencari informasi lebih lanjut tentang inovasi tersebut, yaitu dia menjawab beliau mendapat inovasi-inovasi tersebut dari sesama petani. Kemudian yang keenam, sejak tahun berapa Anda mencoba dan mengadopsi inovasi tersebut, yaitu pada tahun 2000-an. Pada pertanyaan ketujuh adalah berikanlah penilaian tentang inovasi tersebut di atas. Manfaat inovasi. Manfaat inovasi dari sistem tanam yaitu sistem tanam langsung akan menghambat pertumbuhan gulma yang akan menghambat pertumbuhan dari padi yang kita tanam. Kemudian pertanyaan keempat mengenai jaringan komunikasi. Yang pertama, keinforman, jaringan komunikasi antar sumber informasi dengan responden. Beliau menjawab dengan sumber informasi atas nama Suwardi, umur 40 tahun, pendidikan SMP, status sosial sebagai petani. Kemudian yang kedua, inovasi apa yang sering Bapak diskusikan dengan keinformasi mengenai masalah-masalah pertanian yang menghambat baik dari segi pupuk, hama dan penyakit yang menghambat pertanian. Kemudian yang ketiga, bagaimana respon keinforman dalam mempercepat proses inovasi? Jawabannya itu dapat merespon dengan baik dan diarahkan dalam proses pertanian. Kemudian yang keempat, kemukakanlah alasan jika keinforman tidak merespon suatu inovasi. Alasannya yaitu inovasi yang diusulkan tidak dapat diterapkan dalam sistem pertanian. Kemudian pertanyaan terakhir, yang kelima, jelaskan hubungan antara inovasi, petani, dan keinforman. Hubungannya adalah dapat berhubungan secara fungsional dari suatu inovasi yang disampaikan oleh keinforman kepada petani. Itulah isi wawancara saya dengan responden saya kali ini di mata kuliah Komunikasi dan Perubahan Sosial. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Rehan Nasrul dengan nomor stambuk 083 2020 0015. Kali ini saya akan membacakan hasil wawancara saya terhadap salah satu responden. Kuesioner praktek lapangan komunikasi dan perubahan sosial. Nama pewawancara saya sendiri atas nama Andi Muhammad Rehan Nasrul. Tanggal wawancara pada Sabtu 23 April 2022 di Desa
Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Identitas responden: nama Jamaluddin, umur 48 tahun, pendidikan terakhir SMA, pengalaman berusaha tani 20 tahun, pekerjaan sampingan tidak ada, jumlah tanggungan keluarga 3 orang. Inovasi yang diadopsi: 1. Inovasi apa saja yang sudah Anda terapkan dalam kegiatan usaha tani? Jawaban Sam Petani: yang pertama, cara merawat tanaman. Yang kedua, cara memberantas hama tanaman. Yang ketiga, cara menggunakan racun pada tanaman. Yang keempat, cara penyemprotan pada tanaman padi. Nomor 2, di antara inovasi tersebut, pilihlah salah satu inovasi untuk mengetahui tahapan adopsi. Inovasi yang dipilih adalah cara merawat tanaman. Proses adopsi inovasi. Nomor 3, sejak kapan Anda mendengar inovasi tersebut? Jawaban sang responden 2018. Nomor 4, dari mana pertama kali Anda mendengar inovasi tersebut? Jawabannya dari petugas atau PPL. Nomor 5, kepada siapa Anda mencari informasi lebih lanjut tentang informasi inovasi tersebut? Jawabannya dari petugas atau PPL. Sejak tahun berapa Anda mencoba dan mengadopsi inovasi tersebut? Jawaban sang responden sejak tahun 2019. Nomor 7, berikanlah penilaian tentang inovasi tersebut. Di atas, manfaat inovasi. Yang jawaban sang responden sangat berguna bagi para petani. Informasi, jaringan komunikasi. 1. Informan, jaringan komunikasi antara sumber informasi dengan responden, yaitu sumber informasi Muhammad Basri, umur 57 tahun, pendidikan S1, status sosial berkeluarga. Nomor 2, inovasi apa yang sering Bapak diskusikan dengan Informan? Jawabannya cara merawat tanaman. Nomor 3, bagaimana respon Informan dalam mempercepat proses inovasi? Jawabannya cukup memuaskan. Nomor 4, kemukakan alasan jika Informan tidak merespon suatu inovasi. Jawabannya tidak terlalu memahami alat-alat tentang pertanian. Nomor 5, jelaskan hubungan antara inovasi petani dan Informan. Jawabannya yaitu tetangga kampung.